Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Selalu bisa ku percaya, tak pernah mengecewakan. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Manusia datang dan pergi, namun Kau tetap setia sampai akhir. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh menikmati ibadah kita walaupun hari ini kita ibadah di rumah tangga kita masing-masing oleh karena situasi COVID yang belum selesai, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Dan tanpa terasa tentunya hari ini pada minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan Oktober. Minggu depan kita sudah masuk di dalam bulan November. Itu sebabnya mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita pakai waktu ini dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah saat yang indah, saat yang teduh yang Tuhan berikan bagi kita. Saya menjemput kita semua, jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian indahnya saat yang teduh. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini, dan pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah ada di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun di atas kita sekalian yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Masih tetap kita dalam keadaan berdiri. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terangkat dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Demikian nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jemaat dalam rumah kita masing-masing dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan doa kita di hadapan Tuhan. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada, beribadah di hadapan Tuhan walaupun di tengah-tengah pandemik yang kami hadapi. Pandemik tidak mampu memisahkan kami untuk terhubung tetap dengan Tuhan. Walaupun kami di dalam rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau melihat dan sedang mengamati seluruh kehidupan kami. Dan Engkau juga tahu apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami pikirkan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengakui kami adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang gagal di hadapan Tuhan. Kami memberontak di hadapan Tuhan. Kami tidak taat dan setia untuk mengasihi dan untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ampunilah kami Tuhan, kuduskanlah kami dari segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah Engkau dalam seluruh hidup kami Tuhan. Dan kami memuji Tuhan karena kami tahu ketika kami datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, Engkau Allah kami, Allah yang penuh kasih. Engkau akan mengampuni dan akan mengasihani kami. Maka terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa yang ada di dalam surga. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dan pengampunan dosa bagi kita. Dan untuk menghormati anugerah Tuhan yang luar biasa, jemaat yang ada dalam rumah masing-masing, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Jemaat, dengarkanlah berita anugerah pada pagi hari ini. Sebagai hamba Allah, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita sekalian. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan bersama-sama dengan orang yang percaya di seluruh muka bumi ini, marilah kita bersama-sama dengan tegas mengungkapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua mengaku bahwa Allah itu begitu baik dalam seluruh hidup kita. Pertolongannya yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan. Pengampunannya yang selalu terbuka untuk kita. Itu sebabnya tidak ada yang layak kita berikan kepada Dia. Selain mari Bapak Ibu Saudara kekasih, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita katakan haleluya, aku ingin memuliakan nama Tuhan. Aku ingin memuji Tuhan untuk segala kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya. Kita naikkan pujian ini, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Na na na
biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. Terpujilah nama Tuhan oleh karena anugerahnya, oleh karena kebaikannya yang sangat luar biasa yang sudah boleh kita rasakan bersama. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Sekali lagi saya jemput kita semua bangkit berdiri yang ada dalam rumah kita masing-masing. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya membaca judul dan ayat yang ganjil. Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang genap. Demikian kita akan bermazmur sampai ke ayat yang ke-10. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Bapak Ibu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu,
untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dekat Allah saja kita tenang. Hanya di dekatnya ada jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita tenangkan hati kita bersama. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Hatiku tenang berada dekat. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Hanya di Tuhan. dekat Allah saja hati kita tenang. Hanya di dekat Allah saja jiwa kita tenang. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pakai kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingin melawat kita. Tuhan ingin menyembuhkan kita. Tuhan ingin menghiburkan kita lewat kebenaran firman-Nya. Tenangkan hati kita, katakan pertolonganku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ada saat-saatnya kita merasa seperti Tuhan meninggalkan kita. Ada saatnya pergumulan demi pergumulan menghampiri hidup kita. Sampai pada akhirnya kita tidak mampu berdoa. Sampai pada akhirnya kita menjadi tawar hati dalam hidup ini. Tapi dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan sanggup menolong kita. Dia ajaib memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Siapkan hatimu dilawat kebenaran firman-Nya. Siapkan hatimu untuk disembuhkan lewat kebenaran firman-Nya. Buka hatimu, bukan hanya mendengarkan
mendengarkan kebenaran firman. Dalam kelelahan jiwa kami, dalam keletihan jiwa kami ingin datang di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sanggup memberikan ketenangan. Engkau yang sanggup memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Itu sebabnya kami sudah membuka hati kami. Membuka telinga rohani kami. Mendengarkan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami. Memimpin kami setiap pribadi. Supaya sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh menolong kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Membawa kami kembali menjadi pribadi yang mengasihi, mencintai, dan mempermuliakan nama Tuhan. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, sekali lagi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap saat. Terpujilah nama Tuhan. Tema yang diberikan untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Pagi ini kita akan melihat ciri orang percaya yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi ada cirinya. Orang itu kalau lagi jatuh cinta, itu pasti akan ketahuan. Ada sesuatu yang tidak biasa dan yang tidak bisa disembunyikan dalam hidupnya. Kalau orang yang sakit, dia bisa sembunyikan, dia pura-pura tidak sakit. Kalau ada orang yang susah, bisa dia sembunyikan, pura-pura dia tidak susah. Padahal dia susah betulan. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan dalam hidup ini. Nah, sekali lagi saya katakan, satu yang tidak bisa disembunyikan dalam hidup ini ketika seseorang itu sedang jatuh cinta. Ini saya mau ambil contoh yang sederhana, Bapak Ibu Saudara kekasih. Bagaimana kalau saya ambil contoh untuk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana perasaan ibu-ibu kalau suami ibu-ibu bilang seperti ini, Mace,
Sebenarnya saya ini paling sayang Mace sudah. Tapi bagaimana? Saya memang sayang Mace, tapi saya tidak bisa melupakan pacar pertama saya. Nah, saya katakan kalau orang yang seperti ini cinta antik itu namanya. Bagaimana mungkin dia mencintai dengan waktu yang bersamaan menyakiti? Bagaimana mungkin sesuatu yang bersamaan boleh terjadi? Dikatakan dia mencintai tetapi sekaligus dia menyakiti. Cinta tidak bisa seperti itu. Cinta itu jelas Bapak Ibu Saudara kekasih. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi, saya pelajari bahwa orang yang mengasihi Tuhan juga ada cirinya. Mari kita bersama-sama melihat Bapak Ibu Saudara kekasih. Orang yang mengasihi Tuhan ada cirinya. Bukan orang yang sudah pakai salib, wah ini pasti dia mencintai Tuhan ini. Ketika kita melihat seseorang pakai salib, dia kata, pasti dia ini mengenal Tuhan ini. Dia pasti mengasihi Tuhan ini. Bukan. Bukan berarti orang yang hanya rajin ke gereja, tiap saat dia ke gereja, lalu dia katakan, wah berarti ini orang yang mengasihi Tuhan itu. Belum tentu. Memang ada orang pergi ke gereja karena memang dia mengasihi Tuhan. Dia pergi ke gereja karena memang dia mencintai Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, kita tidak bisa pungkiri bahwa sebenarnya tidak semua orang yang datang ke gereja itu karena memang dia cinta Tuhan. Tidak, belum tentu. Ada orang ke gereja karena memang tradisi. Saya ingat waktu saya kecil itu seperti itu. Semua kami ke gereja, tapi bukan karena kecintaan kepada Tuhan yang punya gereja, bukan. Ya karena memang itu sudah tradisi. Rasanya waktu di kampung itu agak malu kalau kita tidak pergi ke gereja. Maka sebenarnya kita ke gereja itu ya karena tradisi Bapak Ibu Saudara kekasih. Ada orang juga ke gereja karena memang dia takut dikutuk Tuhan. Mari kita ke gereja sudah, nanti Tuhan marah. Bukan karena dia cinta Tuhan, tapi karena dia takut Tuhan nanti marah. Ada juga orang ke gereja karena apa? Takut sama suami. Atau takut kepada istri. Atau takut kepada orang tua. Maka marilah kita ke gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, ada juga orang ke gereja itu Bapak Ibu Saudara kekasih, karena memang ada bisnis. Dia sedang berjanji dengan rekan bisnisnya, dia berkata apa di gereja mana? Saya di gereja ini. Oke, nanti saya ke situ, nanti kita ketemu di gereja aja. Jadi bukan karena dia mengasihi Tuhan, bukan karena dia merindukan Tuhan, bukan karena dia mengenal Tuhan, bukan. Tapi apa? Karena ada bisnis di balik ibadah itu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat ciri orang yang mengasihi Allah. Siapa dan bagaimanakah ciri orang yang mengasihi Allah itu? Bapak Ibu Saudara kekasih, yang pertama saya ingin membawa kita mengenal orang yang mengasihi Allah adalah orang yang rindu bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Kalau saya katakan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, berarti saya pasti rindu untuk berdoa dan juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kalau saya katakan saya mengasihi Tuhan, berarti saya pasti rindu bergaul dengan Tuhan. Saudara boleh berkata, saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak pernah ada waktu berdoa. Saudara katakan, saya orang mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak pernah ada kesempatan untuk membaca Alkitab. Maka jawaban saya sangat sederhana Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita katakan kita mencintai Tuhan, tapi kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Kita tidak pernah membaca Alkitab. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara kekasih dengan perkataan yang sederhana, kita adalah orang yang munafik sebenarnya. Kenapa? Jawaban saya Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita katakan kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, pasti kita rindu tetap bergaul akrab dengan Tuhan. Kita pasti mau mendengar suaranya. Kita pasti rindu mendengarkan suaranya. Sebelum kita melangkah, selalu ada pertanyaan, Tuhan, adakah yang saya buat ini menyenangkan hati Tuhan? Sebelum kita melangkah, pasti kita bertanya, Tuhan, apakah yang saya lakukan ini memuliakan nama Tuhan? Atau justru sebaliknya, Tuhan, jangan sampai saya mempermalukan namamu. Pembacaan kita dalam ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia,
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jelas dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara kekasih, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Hanya orang yang memegang perintah Tuhan, tapi tidak hanya memegang, tapi dia lakukan. Itulah ciri orang yang mengasihi Tuhan. Maka jika orang berkata, saya mengasihi Tuhan, berarti dia akan memegang perintah Tuhan, dan tidak hanya memegang perintah Tuhan, pasti dia melakukannya. Dalam arti kata Bapak Ibu Saudara kekasih, tidak hanya tahu firman Tuhan, tidak hanya rajin ke gereja, tidak hanya rajin baca Alkitab, tapi ciri orang yang mengasihi Tuhan, apa yang dia dengarkan, apa yang dia baca, apa yang dia mengerti isi Alkitab itu, dia akan lakukan dalam hidupnya. Jadi kalau kita bilang kita cinta, tapi tidak mendekat. Kita bilang cinta, tapi kita menyakiti. Buat saya itu bukan cinta, itu hanya keinginan untuk menguasai. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Kalau kita katakan kita cinta, tapi kita tidak mendekat, kita tidak peduli. Kalau kita katakan kita cinta, tapi kita menyakiti. Saya katakan sekali lagi itu bukan cinta. Tapi itu hanya ingin menguasai. Jadi yang pertama ciri orang yang mengasihi Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ciri yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara kekasih. Ciri orang yang mengasihi Tuhan. Pasti orang itu suka bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan firman-Nya. Dan pasti dia melakukannya. Tidak hanya menghafal, tapi dia lakukan. Itulah ciri orang yang mengasihi Tuhan. Tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara kekasih. Ciri orang yang mencintai Tuhan adalah, kalau kita membaca dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, kita membaca di sana. Yakobus pasal yang pertama ini ciri yang kedua. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ciri yang kedua Bapak Ibu Saudara kekasih. Ciri yang kedua orang yang mencintai, orang yang mengasihi Tuhan. Dia pasti bertahan ketika ada pencobaan itu. Pasti dia tetap bertahan walaupun di tengah-tengah pencobaan. Seorang yang berkata dia mengasihi Tuhan. Orang itu akan senantiasa melihat pencobaan dari sisi positif. Sebenarnya pencobaan itu tergantung dari mana kita memandangnya. Kalau saya pandang pencobaan itu dari sudut positif, maka pencobaan itu akan menjadi sesuatu yang positif juga bagi saya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau saya pandang pencobaan itu dari sudut negatif, maka pencobaan itu juga dapat menjadi sesuatu yang negatif buat saya. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau saudara mau ukur cinta saudara, coba saudara lihat sesuatu, karena jika kita semakin cinta, kita akan melihat dari sudut positif. Tapi semakin kita benci, semakin kita melihat dari sudut negatif. Saya bawa kita untuk jujur menjawab Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau seseorang yang kita mungkin katakanlah pernah kita membenci seseorang. Saya harap tidak ada dalam jemaat kita seperti itu ya. Tapi misalnya ada orang yang menyakiti hati kita lalu kita akhirnya jadi benci dan kita akhirnya dendam sama dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kekasih. Di mata kita, apapun yang dilakukan pasti negatif. Padahal sebenarnya dia lakukan itu baik. Yang dilakukan itu benar. Tapi pasti dalam hati kita selalu negatif. Kenapa? Karena memang kita tidak mengasihi dia. Sebaliknya memang kita benci dia. Sehingga apapun yang dia lakukan selalu kita menilai yang dia lakukan itu negatif. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, sebaliknya lihat Bapak Ibu Saudara kekasih. Mungkin Bapak Ibu yang belum menikah, atau saya katakanlah kita yang sudah menikah Bapak Ibu Saudara kekasih. Dulu mungkin pacar kita itu tidak suka dandan.
Tapi karena kita cinta sama pacar kita ini, wah kita bangga sekali tuh. Pasti dia katakan, wah pacar saya itu alamiah loh. Pacar saya itu tidak suka kepalsuan. Jadi ketika, katakanlah Bapak Ibu Saudara kekasih, ketidaksukaan dia berdandan, itu menjadi sesuatu kelebihan bagi kita. Tapi coba lihat, mudah-mudahan di jemaat kita nggak ada seperti itu ya. Tapi mulai berjalan 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, maka kita melihat keaslian karakternya. Mungkin kita sudah mulai bosan, mungkin kita sudah mulai benci, atau katakanlah mulai kita tidak tertarik lagi. Dalam kepolosan pasangan kita dulu, yang kita banggakan, wah ini pacar saya ini tidak suka kepalsuan. Tapi karena sudah mulai tawar, sudah mulai pudar, katakanlah 10 tahun, 15 tahun, Bapak Ibu Saudara kekasih, beda. Mulai kita katakan, aduh, istri saya ini malas orangnya. Dia tak mau urus diri, itu akhirnya jadi bosan kah? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukan istrinya yang tidak suka rawat diri. Memang dari dulunya sudah begitu modelnya. Tapi kenapa? Karena cinta kita sudah mulai pudar, sehingga kita melihat dari sudut positif itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, akhirnya menjadi negatif. Karena cinta sudah berkurang, yang pada akhirnya yang kita lihat adalah sisi negatifnya. Orang yang mencintai selalu memandang dari sudut positif. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita cinta pada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, tantangan hidup ini kita pasti mampu memandang dari sudut positif. Kalau kita mencintai Tuhan, sesakit apapun yang kita hadapi, pasti kita bisa memandang itu dari segi positif. Karena apa? Karena kita mencintai Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Masalah adapun, persoalan adapun, pasti kita mampu berkata terima kasih Tuhan. Sebab persoalan mengajar saya untuk tetap melihat Tuhan dalam kemuliaan dan kuasa-Nya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih, masalah itu perlu untuk kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu katakan, masa masalah perlu? Justru kita berdoa, Tuhan kalau boleh jangan ada masalah. Salah itu doanya seperti itu. Masalah itu perlu untuk kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Masalah itu akan membuat kita lebih dewasa. Orang kalau sudah melewati masalah, dia akan lebih dewasa imannya. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab itu Bapak Ibu Saudara kekasih. Imannya makin luar biasa ketika apa? Tantangan demi tantangan, pergumulan, masalah. Mereka hadapi, mereka lewati, pada akhirnya apa? Mereka timbul seperti emas murni. Katakanlah kita melihat Yusuf. Katakanlah kita melihat Daniel. Katakanlah kita melihat Abraham. Sampai puncaknya Tuhan kita Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib. Dia melewati tantangan demi tantangan. Pada akhirnya muncul seperti emas murni. Itu sebabnya saya katakan apa? Terkadang masalah itu perlu untuk kita. Supaya apa? Membuat kita semakin rendah hati. Membuat kita semakin dewasa. Lebih dewasa dalam iman kita. Yang kedua, masalah itu perlu Bapak Ibu Saudara kekasih. Kenapa? Karena masalah itu menolong kita melihat siapa diri kita. Ada orang sombongnya minta ampun Tapi saya hanya bilang, dia belum lewati masalah. Kalau dia sudah lewati masalah, tidak ada yang bisa kita sombongkan Bapak Ibu Saudara kekasih. Ketika masuk dalam sekolah pendidikan Tuhan, itu dosen kami selalu berkata begitu ya. Bersyukur kalau Anda masuk dalam pendidikan Tuhan katanya. Nah, saya mau katakan ketika kita masuk dalam sekolah pendidikan Tuhan, lewat sekolah masalah dan kita melewatinya, pasti kita tidak bisa sombong lagi. Pasti kita tidak mampu egois lagi. Pasti kita tidak mau menang sendiri lagi. Karena akhirnya kita tahu, kita ada hanya karena anugerah.
Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih, yang pertama ciri orang yang mencintai Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, pasti orang itu rindu tetap bergaul akrab dengan Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam hidupnya. Itu ciri yang pertama. Tapi ciri yang kedua Bapak Ibu Saudara kekasih, orang itu kalau dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, pasti orang itu bertahan di dalam pencobaan. Tapi yang ketiga Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita melihat bersama Bapak Ibu Saudara kekasih. Ciri orang Bapak Ibu Saudara kekasih yang mencintai Tuhan. Yang ketiga adalah masalah itu perlu. Karena masalah membuat kita mengenal siapa Tuhan. Kalau kita belum ada masalah, doa yang hanya formalitas. Itu sebabnya banyak orang-orang Kristen doa pada malam hari, aminnya pagi hari. Kenapa? Doanya hanya formalitas, bukan karena keluar dari hati yang paling dalam. Akhirnya dia ketiduran Bapak Ibu Saudara kekasih. Kenapa? Karena belum melewati sekolah masalah. Contoh malam ini Bapak Ibu Saudara kekasih, mungkin katakanlah besok kita harus membayar sesuatu harganya 100 juta. Bagi kita itu memang itu terlalu berat, mustahil. Tapi tiba-tiba sudah ada 50 juta. Tetapi 50 juta lagi hanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya besok pagi harus bayar. Bapak Ibu Saudara kekasih, masih bisakah kita berdoa lalu aminnya pagi tidak? Pasti kita doa sungguh-sungguh, ngantuknya pasti hilang Bapak Ibu Saudara kekasih. Nah, itu yang saya katakan Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa masalah itu penting supaya apa? Supaya kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita tidak bermain-main di hadapannya. Baik, lalu mari kita melihat ciri yang ketiga. Ciri orang yang mengasihi Tuhan yang pertama, berarti orang itu pasti suka bergaul dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, ciri orang yang mengasihi Tuhan berarti dia pasti bertahan dalam pencobaan. Tetapi yang terakhir yang kita melihat, ciri yang ketiga Bapak Ibu Saudara kekasih, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. Ini ciri yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berarti yang ketiga, ciri orang yang mengasihi Tuhan, berarti orang itu pasti senantiasa memiliki kehidupan di dalam kasih. Saya percaya cinta itu transfer. Ya, cinta itu transfer. Apa artinya? Kalau saudara mencintai seseorang dan seseorang itu cinta bola, walaupun saudara tidak suka bola, tapi karena orang yang saudara cintai itu suka bola, lama-lama saudara juga akan bicara tentang bola. Nah, saya juga percaya kalau kita cinta Tuhan, pasti kita mencintai jiwa-jiwa juga. Jadi kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, tapi tidak punya beban melihat jiwa-jiwa yang terhilang, itu namanya bohong Bapak Ibu Saudara kekasih. Itu namanya bohong. Lalu yang selanjutnya, Matius 16 ayat yang ke-25. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, Matius 16 ayat yang ke-25. Kebenaran firman Tuhan katakan di sana ayat yang ke-25, Matius 16 ayat yang ke-25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lalu selanjutnya, ciri orang yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, orang yang berkata dia mengasihi Tuhan, berarti orang itu pasti akan rela kehilangan segala-galanya demi orang yang mengasihinya. Dia pasti rela kehilangan segala-galanya demi Tuhan yang dia kasihi. Saudaraku, Tuhan tidak pernah minta segala-galanya. Bapak Ibu Saudara kekasih, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah minta segala-galanya dari kita. Tuhan hanya minta kerelaan kita untuk mengorbankan segala-galanya. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah meminta segala-galanya. Justru Tuhan memberi segala-galanya untuk kita. Hanya Dia minta untuk kita berani mengorbankan segala-galanya. Mengerti maksud saya Bapak Ibu Saudara kekasih? Contohnya begini. Tuhan meminta Abraham mengorbankan anaknya. Kesan yang kita lihat Tuhan meminta segala-galanya. Tapi apa betul Tuhan minta segala-galanya? Tidak Bapak Ibu Saudara kekasih.
Justru ketika Abraham sudah siap untuk menyembelih anaknya, Tuhan bilang apa? Cukup. Artinya Tuhan mau meminta kerelaan untuk memberi segala-galanya. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 kita lihat itu Bapak Ibu Saudara kekasih. Dia rela memberikan segala-galanya, tetapi lihat Bapak Ibu Saudara kekasih. Orang yang mencintai Tuhan pasti dia rela memberikan segala-galanya. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara kekasih, justru Tuhan yang memberi segala-galanya bagi dia. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita diajak kembali mengevaluasi diri. Termasukkah kita orang yang mencintai Tuhan? Sudahkah termasuk kita orang yang mengasihi Tuhan? Yang pertama sekali lagi, orang yang mencintai Tuhan, pasti orang itu tetap rindu bergaul dengan Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya dalam hidupnya. Tapi yang kedua, ciri orang yang mengasihi Tuhan, berarti dia pasti taat kepada Tuhan. Tetapi ciri yang ketiga Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, ciri orang yang mengasihi Tuhan, berarti orang itu pasti akan rela kehilangan segala-galanya demi Tuhan yang dia kasihi. Lewat kebenaran firman Tuhan biarlah kita tetap kuat, semangat, dan tetap bersukacita dalam mengasihi dan mencintai Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menolong kita, yang sudah memberkati kita. Mari kita semua menjadi jemaat yang cinta Yesus, jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus dalam seluruh hidup kita. Karena hanya di dalam nama Yesus, nama itu yang berkuasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Kita memberikan persembahan kita dan kita memuliakan Tuhan dengan menaikkan pujian. Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Saya jemput kita semua bangkit berdiri, bawa nama Tuhan Yesus. bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolong. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk kita bersaat teduh. Amin. Baik, selamat pagi jemaat
Victor yang Tuhan Yesus kasihi, saya sebagai hamba Tuhan mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk segala kesetiaan kita masih tetap kita beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Harapan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, kita tetap bersemangat tengah-tengah COVID tidak mampu memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ada beberapa pemberitahuan untuk kita bersama bahwa minggu satu minggu ke depan, seperti yang sudah kita putuskan, 1 kali di rumah, 1 kali juga live streaming. Itu sebabnya pada minggu depan kita akan beribadah di gereja. Saya akan menyampaikan kembali pemberitahuan bahwa yang bertugas pada minggu depan pengkhotbah adalah Ibu Evangelis Koni Sitompul, litur hostnya Saudara Kristo Makoi, pemain musiknya adalah Bapak Poli, penanggung jawabnya Ibu Sinai, penerima tamu dan kolektor adalah Bapak Diki Dubu, dan LCD adalah Saudara Rita. Berharap untuk kita tidak melupakan semua jadwal-jadwal yang sudah dibacakan untuk ibadah-ibadah kategorial. Untuk sementara kita tidak ada, tetapi tetap ada doa dan ada pertunjukan. Baik, itu saja pemberitahuan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam keluarga besar Sinai. Salam untuk keluarga besar Dubu. Salam kami dengan keluarga Pak Hendro Hidayat. Salam kami juga dengan keluarga Makoi, keluarga Simajuntak, keluarga Mas Diki. Semua kita yang ada di keluarga besar, keluarga Gereja Injil Agat Indonesia Jemaat Victory. Mari tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.